Pemirsa, tes kesehatan merupakan salah satu tahapan yang harus dilalui bagi para bakal calon kepala daerah. Lalu mungkinkah seorang bakal calon kepala daerah tak lolos tes kesehatan hingga gagal maju di ajang pemilihan kepala daerah? Nah, apalagi kalau hasilnya kayak saya gini ya, apakah kemudian masih bisa maju untuk melanjutkan prosesnya apa enggak? Nah, itu pertanyaannya. Nah, itu pertanyaannya. Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami di studio mantan Ketua KPU Ilham Saputra. Halo, selamat pagi Pak Ilham. Selamat pagi, Mas. Baik, terima kasih Pak Ilham telah bergabung bersama kami. Langsung aja nih Pak Ilham, tadi kalau saya tes kesehatan kan ada beberapa catatan. Nah, kalau kita merefleksikan ke bakal calon kepala daerah yang saat ini ikut tes kesehatan, kalau ada catatan-catatan kayak gini, biasanya mereka akan bisa tetap lanjut atau ada hal-hal yang memang bisa dipertimbangkan untuk bisa lanjut atau bisa tidak? Baik, terima kasih. Nah, tentu pertama-tama kan KPU memberikan beberapa kriteria terlebih dahulu, gitu ya, kriteria terlebih dahulu kepada kepada para dokter yang sudah ditunjuk sesuai dengan PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang syarat calon ya. Itu nanti kemudian dikoordinasikan KPU kepada rumah sakit tersebut agar kemudian diketahui apakah rumah sakit tersebut rumah sakit yang kemudian bisa menggunakan apa yang sudah diberikan kriterianya oleh KPU. Salah satunya rumah sakit pemerintah, rumah sakit yang punya sarana dan prasarana yang baik, dan tentu rumah sakit yang dianggap mumpuni terkait dengan proses pemeriksaan syarat calon ini. Nah, kemudian bagaimana apa saja kriterianya? Nah, KPU sudah membuat petunjuk teknis nomor 1090 tahun 2024 yang memberikan beberapa kriteria tersebut. Salah satunya adalah soal fisik. Nah, soal fisik ini bukan ketika dia diperiksa. Jadi nanti dokter akan melihat bahwa bagaimana kesehatan dia jika kemudian diprediksi nanti ketika dia menjabat sebagai gubernur atau wali kota atau bupati. Jadi bukan kesehatan yang kemudian bisa ditindak seperti tadi kolesterol, asam urat itu masih bisa ya ditolerir ya. Tapi kemudian ada kriteria tertentu yang memang para dokter menyatakan bahwa orang ini tidak bisa bekerja dengan kesehatannya seperti ini, seperti berdasarkan hasil pemeriksaan. Nah, ini yang itu pernah juga terjadi di beberapa tempat bahwa ada calon kepala daerah yang tidak lolos menurut dokter, menurut rumah sakit, tim dokter yang ditunjuk oleh rumah sakit, yang kemudian ya mereka digugurkan dan diberikan kesempatan kepada partai pengusung untuk mencari calon penggantinya. Itu untuk penyakit-penyakit kronis gitu ya, untuk Pak? penyakit-penyakit kronis yang dianggap oleh dokter tidak bisa kemudian menunjang mereka untuk menjadi bupati, gubernur atau wali kota. Nah, itu bisa saja misalnya saja kalau kemudian ketika stres tinggi itu berakibat kepada serangan jantung misalnya. Nah, itu kan dokter bisa memberikan ukuran terkait dengan hasil pemeriksaan tersebut. Tapi apa saja sih yang dicek oleh dokter itu? Oh ya, salah satunya adalah kesehatan jantung, ya, kemudian juga gigi, kemudian juga syaraf, kemudian mata, dan juga di beberapa tempat biasanya ada treadmill ya untuk mengecek ke jantung dengan menggunakan EKG ya, dan juga terkait dengan misalnya saja jika ada persoalan-persoalan terhadap lubang di beberapa daerah kita gitu ya, mohon maaf, di beberapa tempat yang kemudian dianggap ini bisa terjadi abses, bisa terjadi infeksi dan sebagainya. Itu juga dilakukan oleh para dokter. Nah, kriteria itu sudah ada MRI otak ya, itu juga penting agar kemudian potensi stroke dan sebagainya, termasuk juga narkoba. Nah, jika ada yang menggunakan narkoba tentu ini sudah melanggar aturan gitu ya, dan itu bisa didiskualifikasi oleh KPU berdasarkan hasil pemeriksaan dari tim dokter. Berarti termasuk tes darah lengkap juga itu juga dilakukan ya, Pak? Jadi pertama itu masuk mereka tidak boleh makan minum 10 jam. Layaknya ketika orang akan melakukan general check up. Kemudian pertama kali yang diperiksa adalah darah dan air seni. Ya, darah dan air seni, kemudian mereka diberikan kesempatan untuk makan. Kemudian tes darah lagi sesudah makan, ya, itu juga dicek gulanya, kolesterolnya tadi yang sudah disampaikan, asam uratnya dan berbagai macam lain. Nah, kemudian nanti masuk ke ruangan poli-poli tertentu, poli THT, poli gigi, poli saraf dan berbagai poli lainnya. Nah, dari semua hasil pemeriksaan itu diakumulasi dan kemudian dokter memberikan penilaian kepada hasil pemeriksaan tersebut dan diserahkan kepada KPU. KPU nanti akan mengumumkan apakah calon yang bersangkutan itu memenuhi syarat kesehatan atau tidak. Kalau untuk standarisasi sendiri untuk pemeriksaan di setiap daerah, apakah memang semuanya sama atau setiap dokter juga punya metodenya sendiri-sendiri atau gimana tuh? Oh, sama, tentu saja sama ya, karena kan sudah ada PKPU dan PKPU nomor 8 tahun 2024 tentang pencalonan dan juga
petunjuk teknis nomor 1090 tahun 2024. Nah, yang pertama kali yang saya ingin sampaikan adalah kriteria rumah sakit terlebih dahulu. Gitu lah. Jadi diberikan kriteria rumah sakit, misalnya harus ada mesin MRI, dia rumah sakit pemerintah. Jadi nanti pemerintah bisa memberikan 3 alternatif rumah sakit kepada KPU. Nanti KPU akan mengirimkan tim kira-kira mana rumah sakit yang mumpuni, yang memenuhi syarat untuk kemudian dijadikan tempat untuk melakukan tes kesehatan bagi para calon. Akan tetapi di beberapa daerah, nah ini kan tidak semua punya fasilitas yang sama. Nah sehingga KPU memberikan juga dalam ketentuan teknisnya, silakan dilakukan di rumah sakit lain selama kemudian rumah sakit itu tidak memenuhi syarat seperti disampaikan oleh ketentuan teknis. Itu bisa ke provinsi, atau bahkan di beberapa tempat bisa juga ke provinsi lain. Karena di provinsi tersebut tidak punya fasilitas seperti yang disampaikan oleh PKPU tersebut. Oke, tapi katakanlah ada calon kepala daerah yang tidak lolos, ini bagaimana mekanisme pergantiannya? Iya, nanti tidak lolos diumumkan, nanti diberikan kesempatan kepada partai politik pengusung untuk mengganti calon yang bersangkutan. Ada tenggat waktunya? Ada tenggat waktunya, pasti ada tenggat waktunya. Karena KPU sudah menyusun tahapan itu sebagaimana mestinya dan memberikan kesempatan, karena undang-undang juga memberikan kesempatan kepada calon yang tidak lulus untuk diganti oleh partai pengusungnya. Seperti itu. Dari pengalaman Pak Ilham waktu jadi ketua KPU itu, dari sekian banyak yang pendaftar waktu itu ada berapa persen yang kemudian tidak lolos? Tidak banyak ya, mungkin waktu itu ketika zaman saya ada 1, 2, 3 bisa dihitung jari lah ya, dan itu pun karena memang fatal sekali gitu ya. Dan itu segera diganti dan juga kita memberikan kesempatan kepada partai politik pengusung untuk kemudian mengganti penggantinya. Tentu partai politik pengusung ini tidak mau kecolongan 2 kali gitu ya, karena dia pasti akan memberikan calon yang betul-betul sehat. Nah yang jadi problem adalah ketika calon-calon yang tidak memenuhi syarat ini kemudian tidak terima dengan hasil tersebut dan membuat opini memeriksa, melakukan general check up lagi ke rumah sakit lain. Untuk pembanding gitu ada ya? pembanding. Nah itu tidak ada pembanding, tidak boleh, tidak diperbolehkan. Jadi selama KPU sudah menunjuk rumah sakit tersebut sudah menunjuk tim dokter yang mumpuni untuk itu, hasilnya tidak bisa diganggu-gugat lagi. Gitu. Jadi tidak ada rumah sakit pembanding lain untuk kemudian kalau rumah sakit pembanding lain yang tidak ditunjuk oleh KPU tentu bisa diwanti-wanti untuk kemudian memberikan hasil yang sehat seperti itu ya. Tapi karena KPU sudah membentuk menunjuk rumah sakit tersebut dengan tim dokternya, maka hasil tersebut final. Tapi kalau untuk salah satu contoh penyakit fatal yang sehingga tidak bisa kepala daerah maju ini apa? Ya salah satunya adalah mungkin jantung yang sudah sudah parah gitu ya, sudah menahun misalnya saja, yang kemungkinan ditindak dengan obat sudah tidak membantu lagi misalnya seperti itu, atau kemudian gagal ginjal dan lain sebagainya yang memang sudah fatal sekali, yang kemudian berakibat berpotensi yang bersangkutan ini tidak bisa menjalankan tugasnya sebagai jika terpilih nanti sebagai gubernur, wali kota, dan bupati. Baik, ada beberapa penyakit berat memang yang jadi catatan yang dianggap tidak memenuhi kualifikasi, langsung dianggap tidak memenuhi syarat begitu ya. Dan ketika tidak memenuhi syarat langsung punya parpol-parpol itu punya kewenangan ya untuk langsung mengganti calonnya untuk kemudian bisa maju lagi. Terima kasih Pak Ilham, semoga kita doakan apa yang saat ini sedang berjalan sampai tanggal 2 September ini benar-benar lancar semuanya, dan kemudian benar-benar kita bisa mendapatkan calon kepala daerah yang juga tidak hanya bisa membawakan visi misinya tapi juga sehat jasmani rohaninya. Terima kasih Pak Ilham telah bergabung bersama kami di Selamat Pagi Indonesia. Dan pemirsa, saat lagi Selamat Pagi Indonesia masih akan hadir dengan informasi lain untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.